Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tertulis di dalam kitab Wahyu 2 ayat 4-5, judul renungan kita hari ini adalah Gurun Penyimpangan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, untuk memperbarui kasih Anda kepada Kristus. Ingatlah kembali kasih Kristus bagi Anda. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif.
Cerita renungan siang kita hari ini adalah, dahulu, Muinak merupakan kota pelabuhan nelayan yang berkembang pesat di tepi Laut Aral. Namun kini Muinak hanyalah kota di tepi gurun pasir. Keadaannya menyedihkan dan berbau amis. Lambung kapal yang sudah rusak dan berkarat berderet menutupi bukit-bukit pasir. Padahal dulunya semua kapal itu berlayar di atas permukaan sumber mata air kehidupan di Asia Tengah. Perubahan itu mulai terjadi sekitar tahun 1960. Saat itu perencana kota pemerintah Uni Soviet mulai membelokkan sumber mata air Laut Aral untuk mengairi perkebunan kapas terbesar di dunia. Tak seorang pun tahu bahwa kelak kebijakan itu ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan. Cuaca di situ berubah menjadi sangat panas, musim bertanam menjadi 2 bulan lebih pendek, dan 80% tanah perkebunan hancur diterjang oleh badai garam yang berasal dari dasar laut. Kejadian yang menimpa kota Muinak itu sama seperti dengan apa yang terjadi pada jemaat Efesus. Pada saat jemaat itu mengalami perkembangan rohani yang pesat, para orang percaya di kota Efesus malah mengalihkan perhatian mereka dari Kristus dan menyibukkan diri dengan berbagai pelayanan yang dilakukan atas namanya. Mereka tidak lagi memperhatikan hal terpenting dalam hubungan mereka dengan Kristus, yaitu kasih mereka kepadanya. Tuhan, tolonglah kami untuk segera mengenali dan bertobat dari berbagai hal yang mengalihkan perhatian kami untuk mengasihi-Mu. Alirilah jiwa kami yang gersang ini dengan air hidup-Mu. Terjatuh dan bertobat. Wahyu 2 ayat 5 berkata, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Hidup ini terdiri dari 2 sisi. Di satu sisi kita sudah berusaha bertobat dan meninggalkan dosa dan kejahatan dunia. Namun di sisi lain kita pun sering terjatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Istilah terjatuh digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang martabatnya secara rohani maupun moral direndahkan. Israel disebut terjatuh. Sama halnya dengan malaikat dan kemuliaan umat manusia, semua ini telah jatuh dari kehendak sempurna Allah bagi mereka, jatuh ke dalam dosa, dan jatuh ke bawah murka Allah. Mereka yang berada dalam kondisi terjatuh ini mengalami konsekuensi dosa yang kian memburuk secara moral, rohani, dan secara sosial. Hidup di dalam dunia yang terjatuh berarti kita bergumul dengan dosa setiap hari. Kita mengalami sakit hati dan penderitaan. Kita menyaksikan bencana alam dan kehilangan yang dahsyat. Ketidakadilan, hilangnya peri kemanusiaan, dan dusta tampaknya di mana-mana. Perseteruan dan kesulitan sudah menjadi makanan sehari-hari. Semua ini bukan rencana Allah bagi umat manusia. Kita jatuh dari posisi sempurna kita di Taman Eden. Kita sekarang hidup dalam dunia yang terjatuh, dan seluruh ciptaan mengeluh di bawah konsekuensi dosa. Kabar baiknya ialah bahwa Allah tidak bermaksud supaya keluhan dunianya berlanjut terus. Melalui Yesus Kristus, Allah sedang memperbaiki ciptaannya. Memulihkan persahabatan dengannya melalui Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal. Memulihkan cerminan gambar Allah dalam Yesus Kristus. Memulihkan peraturannya bagi kehidupan yang memuaskan di dalam Yesus Kristus.
sehingga kita beroleh damai dan kemakmuran yang sejati. Memulihkan rancangannya bagi keluarga di dalam Yesus Kristus. Memulihkan posisi manusia sebagai pengelola bumi milik Allah. Yesus Kristus sudah berjanji kembali, dan ketika Ia kembali, Ia akan meluruskan segala sesuatu selamanya. Jangan sampai kita mengabaikan undangan terakhir Allah bagi semua manusia yang terjatuh. Marilah, semua yang datang kepada Allah dalam iman pada Yesus Kristus akan dipulihkan. Karena itu, jika kita terjatuh, segeralah bertobat agar kasih karunia Allah berpulih kembali kepada kita. Melakukan segala pekerjaan dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14 berkata, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Melakukan segala pekerjaan dalam kasih merupakan sebuah kalimat-kalimat perintah. Kasih harus timbul dari dalam hati. Kasih sejati hanya bisa timbul ketika menyadari betapa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kitab suci pernah bersabda bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karenanya, sebagai orang percaya harusnya menjadi kasih bagi orang lain dan hidup saling mengasihi. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang dilakukan pasti penuh damai dan sukacita. Apapun yang kita kerjakan, baik tentang waktu, tenaga, harta, kepintaran, jabatan, pekerjaan, kemampuan, pelayanan dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kasih dan kuasa Allah bisa terus mengalir deras. Intinya adalah pekerjaan apapun yang kita lakukan haruslah berdasarkan kasih Kristus. Alangkah indahnya kalau seluruh umat percaya melakukan tugas pelayanan didasarkan kasih Tuhan Yesus. Pasti semua akan terasa sukacita dan damai sejahtera di hati. Nas hari ini hendak mengajak kita bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, harus dilakukan dengan berdasarkan kasih, baik itu pekerjaan yang merupakan tugas rutinitas sehari-hari kita, seperti mengurus rumah, memasak, mengurus anak-anak, maupun pekerjaan yang kita lakukan secara profesional di kantor di mana kita ditempatkan. Nas hari ini mengingatkan bahwa kita harus melakukan pekerjaan dengan kasih. Di akhir zaman ini kita melihat bahwa kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Sebagai terang Kristus di dunia ini, kita harus memberikan teladan kepada orang-orang yang hidup di lingkungan sekitar kita, agar kasih Kristus terpancar lewat kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan dipermuliakan lewat kesaksian hidup kita tersebut. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 4, Tuhan memperingatkan kepada jemaat di Efesus karena telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan ingin agar kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus konsisten, bahkan kian lama kian besar, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengerjakan kasih yang sempurna kepada manusia dengan jalan turun ke dunia ini lalu mengorbankan dirinya di kayu salib, agar setiap manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Luar biasa bukan? Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut balasan. Pertanyaan kita sekarang adalah kasih yang seperti apakah
yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini. Ada beberapa tindakan kasih yang harus kita lakukan, seperti kasih yang rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan, tanpa imbalan. Kasih untuk memberikan yang terbaik, memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan, seperti persembahan seorang janda miskin di dalam Injil Markus 12 ayat 41-44. Kasih untuk memberikan dengan tulus tanpa mencari keuntungan pribadi, memberi dengan tanpa memikirkan apakah ada manfaat yang akan kita peroleh dengan pemberian tersebut. Apakah kita selama ini telah rela berkorban? Apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dan apakah kita telah memberikan dengan tulus tanpa adanya unsur pribadi yang dapat menguntungkan kita, untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan kasih yang tulus? Kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan melakukan. Berdiri teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki integritas dan memegang teguh komitmen, tidak terombang-ambing. Tetap kuat dalam segala keadaan, lakukanlah segala pekerjaan dengan kasih, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan kasih, merupakan sikap yang perlu kita lakukan terus-menerus. Hal itu menunjukkan bahwa kita telah melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Pekerjaan apa yang pertama kali disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 5? Surat Yesus Kristus kepada gereja abad pertama di Efesus mengungkapkan keprihatinan yang mungkin Tuhan kita sampaikan kepada gereja manapun saat ini. Aku menentang kamu, tulisnya, bahwa kamu telah meninggalkan cinta pertama. Oleh karena itu ingatlah di mana Anda terjatuh. Bertobatlah dan lakukanlah pekerjaan yang pertama, atau jika tidak, aku akan segera datang kepadamu dan melepaskan kaki dianmu dari tempatnya kecuali jika kamu bertobat. Yesus menyerukan umat Kristen di Efesus untuk bertobat karena mereka sudah berhenti mengasihi seperti semula. Mereka masih sangat sibuk, demikian pengamatan Yesus. Aku tahu segala hal yang kamu lakukan. Saya telah melihat kerja keras dan kesabaran Anda. Saya tahu Anda tidak mentolerir orang jahat. Anda telah memeriksa pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah rasul padahal sebenarnya bukan. Anda telah mengetahui bahwa mereka adalah pembohong. Engkau telah dengan sabar menderita demi aku tanpa berhenti. Meskipun mereka telah bekerja keras dan menderita dengan sabar, Yesus menyadari bahwa mereka telah kehilangan semangat awal mereka dan meninggalkan kasih mula-mula mereka. Beberapa ahli percaya bahwa cinta mula-mula mengacu pada gairah segar dan pengabdian yang dimiliki orang-orang percaya terhadap Kristus ketika mereka baru saja diselamatkan. Terletak dalam konteks Wahyu 2, cinta mula-mula sepertinya juga berbicara tentang cinta mereka satu sama lain, yang menurut Yesus akan membuktikan kepada dunia bahwa kamu adalah murid-muridku. Pekerjaan pertama, yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 5 berhubungan langsung dengan cinta mula-mula, mereka, kerja keras, dan kesabaran, mereka patut dipuji. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih termotivasi oleh rasa tanggung jawab daripada cinta yang penuh gairah kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan dalam pelayanan penuh kasih kepada orang lain. Sebagian besar dari kita pernah mengalami antusiasme tanpa hambatan yang menyertai cinta baru.
Pada tahap awal percintaan, kita akan melakukan apa saja demi kekasih kita tanpa perlu mengedipkan mata. Masa bulan madu untuk pekerjaan baru serupa. Kami akan bekerja tanpa kenal lelah dan melayani tanpa pamrih. Jemaat Efesus berhenti melakukan pekerjaan awal, karena mereka telah kehilangan cinta mula-mula mereka. Tuhan mempunyai kasus serupa terhadap umatnya di zaman Yeremia. Aku ingat kesetiaanmu yang tak pernah gagal di masa mudamu. Kasihmu terhadap aku sebagai mempelai. Aku teringat bagaimana engkau mengikuti aku ke padang gurun, ke tanah yang tidak dapat ditanami. Seperti kebanyakan dari kita saat ini, orang-orang percaya di Efesus sibuk menjaga diri mereka terpisah dari orang-orang jahat dan mengidentifikasi rasul-rasul palsu sambil mengabaikan pengabdian yang tulus. Untuk tetap berada pada jalur pekerjaan pertama, kita harus tetap berkobar dalam cinta mula-mula yang abadi kepada Kristus. Kasih kita kepadanya adalah bahan bakar yang mengobarkan belas kasih dan pelayanan kita kepada orang lain. Yesus memberitahu jemaat Efesus bagaimana menjaga cinta mula-mula mereka tetap hidup. Pertama, dia berkata kita harus ingat, yang secara harfiah berarti mengingat dan merespons dalam bahasa Yunani asli. Kita harus terus mengingat hal-hal yang telah hilang, ditinggalkan, atau diabaikan. Selanjutnya, kita bertobat, kita menanggapi kenangan kita dengan mengubah pikiran kita tentang dosa, mengakui dosa kita kepada Tuhan, dan kembali kepadanya, kasih pertama kita. Ketiga, kami kembali, kami melakukan pekerjaan pertama. Bagi orang percaya, pekerjaan pertama adalah mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kita mendapatkan kembali landasan yang hilang dari tempat kita terjatuh, dengan menyalakan api pengabdian kita dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita menghabiskan waktu di hadirat Tuhan, beribadah, berdoa, dan membiarkan firman-Nya masuk jauh ke dalam hati kita. Kebijaksanaan memerintahkan, biarlah cinta dan kesetiaan tidak pernah meninggalkanmu. Ikatlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita akan menghasilkan buah dari pelayanan yang taat. Dengan kasih-Nya yang berkobar-kobar dalam diri kita, kita secara alami menunjukkan kasih sayang terhadap saudara dan saudari kita. Hanya melalui kuasa dan kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam kita, kita dapat terus melakukan pekerjaan pertama, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Apakah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Kedatangan Yesus Kristus kedua kali merupakan pengharapan semua orang percaya dalam Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu dan setia kepada janji-janji dan nubuatan-nubuatan dalam firman-Nya. Dalam kedatangannya yang pertama kali, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi sebagaimana telah dinubuatkan. Sempena kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah menggenapi banyak nubuatan tentang Mesias. Bagaimanapun masih terdapat beberapa nubuatan berhubung Mesias yang belum digenapi Yesus. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali merupakan kedatangannya untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang belum digenapi. Sewaktu kedatangannya yang pertama kali Yesus merupakan hamba yang menderita. Dalam kedatangannya yang kedua kali, Yesus akan datang sebagai Raja Pemenang. Dalam kedatangannya pertama kali,
Yesus datang dalam keadaan yang sangat sederhana. Dalam kedatangannya yang kedua kali, Yesus akan datang dengan bala tentera surga di sisinya. Nabi-nabi Perjanjian Lama tidak memberi perbezaan yang jelas di antara dua kedatangan ini. Ini dapat dilihat dalam Yesaya 7 ayat 14, 9 ayat 6-7 dan Zaharia 14 ayat 4. Akibat daripada dua nubuatan yang seperti bercakap tentang dua orang Mesias, ramai cendekiawan Yahudi percaya akan ada seorang Mesias yang menderita dan seorang lagi Mesias pemenang. Mereka gagal melihat bahwa hanya ada seorang saja Mesias yang akan menggenapi kedua-duanya. Yesus menggenapi peranan Mesias yang menderita sewaktu kedatangannya yang pertama kali. Yesus juga akan menggenapi peranannya sebagai pelepas dan Raja Israel pada waktu kedatangannya kedua kali. Zaharia 12 ayat 10 dan Wahyu 1 ayat 7 menjelaskan keadaan manusia ketika kedatangan Yesus kedua kali. Sambil melihat kepada Yesus yang disalib, Israel dan seluruh dunia akan bersedih karena tidak menerima Mesias sewaktu kedatangannya kali pertama. Setelah Yesus naik ke surga, malaikat-malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Zaharia 14 ayat 4 mengenal pasti tempat kedatangan Yesus yang kedua kali di Bukit Zaitun. Matius 24 ayat 30 mengisi tihar. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Titus 2 ayat 13 menggambarkan kedatangan kedua kali sebagai penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali disebut dengan sangat terperinci dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya, ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama, Yang Setia dan Yang Benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tua. Hadiah bagi pemenang. Wahyu 2 ayat 7b berkata, "Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah." Hadiah selalu dirindukan oleh setiap orang. Bahkan bonus dan promo pun selalu dikejar orang. Di mana-mana kita melihat tawaran untuk menarik minat dan hati semua orang. Allah juga menawarkan kepada para pemenang di Efesus suatu hadiah istimewa. Mereka akan memakan buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.
Jika dituntut pertobatan yang jauh lebih mendalam untuk dapat memakan buah pohon itu tidaklah sia-sia. Imbalannya jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan yang dituntut. Di sana sang pemenang akan menemukan hidup berkelimpahan yang tak pernah ada akhirnya. Kepada yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan, melukiskan bahwa orang-orang percaya yang menang atas bujukan rasul-rasul dan guru-guru palsu untuk memakan dari pohon pengetahuan manusiawi, akan makan dari pohon kehidupan di Eden yang akan dikembalikan kelak. Kalimat, barang siapa menang, memberikan kesan suatu peperangan. Hidup Kristen merupakan suatu perang yang tidak ada hentinya melawan kuasa kejahatan. Orang yang menang adalah orang Kristen yang setia dan bertekun sampai akhir dalam berperang melawan setan dan dosa dan dalam mengasihi Kristus. Pemenang dalam kitab Wahyu bukanlah orang yang telah mengalahkan musuh duniawi dengan kekuatan, tetapi orang yang tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Kemenangan yang ia capai analog dengan kemenangan Kristus pada kayu salib. Jadi, sekalipun Wahyu 2 ayat 7 ini mengatakan, barang siapa menang, tetapi sebetulnya bagi orang Kristen kemenangan itu dijamin. Adanya jaminan membuat kita bisa mempunyai damai dan sukacita di tengah-tengah peperangan, tetapi adanya kata-kata, barang siapa menang, mengharuskan kita tetap berperang habis-habisan, dan bukannya bersikap santai karena toh sudah dijamin. Bagi para pemenang, Allah memberikan 2 hadiah besar bagi mereka, yakni: pertama, akan mendapatkan pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7 ini mengatakan bahwa pohon kehidupan ada di Taman Firdaus Allah. Tetapi Wahyu 22 ayat 2 dan 14 menunjukkan bahwa pohon kehidupan itu ada di surga. Kalimat, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Artinya adalah orang yang menang akan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Firdaus Allah dalam kitab Wahyu menyimbolkan keadaan eskatologi atau akhir zaman dalam mana Allah dan manusia dipulihkan kepada suatu persekutuan yang sempurna yang ada sebelum masuknya dosa ke dalam dunia. Kedua, akan masuk ke Taman Firdaus Allah. Dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama berbahasa Yunani, kata Taman Firdaus Allah mempunyai 2 penggunaan. Ini digunakan untuk menunjuk pada Taman Eden dan digunakan untuk menunjuk pada taman atau kebun yang megah atau indah. Dalam pemikiran orang Kristen mula-mula dianggap bahwa semua orang mati akan pergi ke suatu tempat penantian, dan tinggal di sana sampai penghakiman terakhir. Tetapi di sana ada satu tempat khusus bagi para tokoh kitab suci dan nabi-nabi, dan tempat ini disebut Paradise. Tertullian menganggap bahwa hanya ada satu golongan orang yang langsung masuk ke Paradise ini, yaitu para martir. Ia berkata, satu-satunya kunci untuk membuka Firdaus adalah darahmu sendiri. Para pemikir mula-mula yang besar tidak menyamakan Firdaus dengan surga. Firdaus adalah tingkat di tengah-tengah, di mana jiwa dari orang benar disesuaikan untuk masuk ke hadirat Allah. Pada akhirnya orang-orang Kristen mengidentikan Paradise dengan surga. Dengan demikian sudah jelas bagi kita bahwa setiap orang yang menang akan memperoleh surga sebagai tujuan akhir hidup orang percaya. Karena itu, kejarlah hadiah dari Tuhan, yakni pohon kehidupan dan surga. Terjatuh dan bertobat. Wahyu 2 ayat 5 berkata,
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Hidup ini terdiri dari dua sisi. Di satu sisi kita sudah berusaha bertobat dan meninggalkan dosa dan kejahatan dunia. Namun di sisi lain kita pun sering terjatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Istilah terjatuh digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang martabatnya secara rohani maupun moral direndahkan. Israel disebut terjatuh, sama halnya dengan malaikat dan kemuliaan umat manusia. Semua ini telah jatuh dari kehendak sempurna Allah bagi mereka, jatuh ke dalam dosa, dan jatuh ke bawah murka Allah. Mereka yang berada dalam kondisi terjatuh ini mengalami konsekuensi dosa yang kian memburuk secara moral, rohani, dan secara sosial. Hidup di dalam dunia yang terjatuh berarti kita bergumul dengan dosa setiap hari. Kita mengalami sakit hati dan penderitaan. Kita menyaksikan bencana alam dan kehilangan yang dahsyat. Ketidakadilan, hilangnya peri kemanusiaan, dan dusta tampaknya di mana-mana. Perseteruan dan kesulitan sudah menjadi makanan sehari-hari. Semua ini bukan rencana Allah bagi umat manusia. Kita jatuh dari posisi sempurna kita di Taman Eden. Kita sekarang hidup dalam dunia yang terjatuh, dan seluruh ciptaan mengeluh di bawah konsekuensi dosa. Kabar baiknya ialah bahwa Allah tidak bermaksud supaya keluhan dunianya berlanjut terus. Melalui Yesus Kristus, Allah sedang memperbaiki ciptaannya. Memulihkan persahabatan dengannya melalui Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal. Memulihkan cerminan gambar Allah dalam Yesus Kristus. Memulihkan peraturannya bagi kehidupan yang memuaskan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita beroleh damai dan kemakmuran yang sejati. Memulihkan rancangannya bagi keluarga di dalam Yesus Kristus. Memulihkan posisi manusia sebagai pengelola bumi milik Allah. Yesus Kristus sudah berjanji kembali, dan ketika Ia kembali, Ia akan meluruskan segala sesuatu selamanya. Jangan sampai kita mengabaikan undangan terakhir Allah bagi semua manusia yang terjatuh. Marilah, semua yang datang kepada Allah dalam iman pada Yesus Kristus akan dipulihkan. Karena itu, jika kita terjatuh segeralah bertobat agar kasih karunia Allah berpulih kembali kepada kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.